Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Lintang Utami. Saya dari jurusan Akuntansi Manajerial. Berikut ialah presentasi seminar proposal saya. Saya mengambil judul Dampak Implementasi ERP terhadap kinerja perusahaan dan profitabilitas perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Dalam proposal skripsi saya terdapat 3 bab. Yang pertama, latar belakang penelitian. Bab kedua, kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Dan terakhir, bab ketiga, metode penelitian. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya. Dimulai dari pendahuluan. ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yang mana teknologi informasi yang efisien untuk meningkatkan proses bisnis perusahaan dan kinerja perusahaan yang lebih efektif. Kinerja perusahaan biasanya dipengaruhi oleh faktor manusia yang mencerminkan budaya perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan meningkatnya kinerja perusahaan dapat membantu penerapan sistem ERP dalam perusahaan, kemudian dapat meningkatkan pendapatan atau profitabilitas perusahaan. Perusahaan yang menerapkan sistem ERP dinilai memiliki kinerja perusahaan dan profitabilitas perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan belum menerapkan sistem ERP ialah perusahaan belum mampu beradaptasi dari sistem lama mereka ke sistem baru dan kurangnya keyakinan perusahaan tersebut terhadap hasil dari penerapan sistem ERP ini. Perumusan masalah yang pertama, apakah penerapan ERP akan meningkatkan kinerja perusahaan dan profitabilitas perusahaan? Peneliti menjawab, penerapan ERP dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dan dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang lebih efektif. Yang kedua, apakah penerapan ERP yang dikenal memiliki biaya sedikit lebih mahal dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan? Peneliti menjawab, pada awalnya penerapan ERP ini memiliki sedikit kendala dan masalah dalam masalah biaya dan gangguan dari perubahan dari sistem lama mereka ke sistem baru. Namun pada akhirnya, perusahaan yang menerapkan sistem ERP mendapatkan perubahan atau peningkatan drastis terhadap pendapatan perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan sistem ERP pada perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan juga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tujuan khusus dari penelitian ini ialah bertujuan membandingkan antara perusahaan yang menerapkan sistem ERP dan perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP. Manfaat penelitian ini, manfaat secara teori. Secara teori, penelitian ini berdasarkan pada teori penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya, yang menggunakan sampel dari Bursa Efek Indonesia, yang mana penelitian ini akan lebih baik apabila menganalisis secara langsung pada perusahaan yang menerapkan ERP, dan demi mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan memecahkan teori-teori yang ada dalam penelitian. Manfaat secara praktis bagi perusahaan, peneliti berharap perusahaan dapat lebih yakin dengan perubahannya sistem lama mereka ke sistem baru dapat meningkatkan profitabilitas mereka dengan menggunakan sistem ERP ini. Bagi penulis, peneliti berharap dengan teknologi yang baru ini dapat membantu perusahaan dalam peningkatan kinerja perusahaan tersebut. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat mengambil sampel dari perusahaan yang menerapkan sistem ERP dan menganalisis serta mengobservasi secara langsung bagaimana perkembangan dan proses bisnis perusahaan yang menerapkan sistem ERP. Selanjutnya ialah batasan penelitian. Penelitian ini membandingkan seberapa tinggi dan rendahnya kinerja serta profitabilitas perusahaan yang menerapkan sistem ERP. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang dipilih dari Bursa Efek Indonesia yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Berikut adalah variabel yang ditentukan oleh peneliti. Variabel independen ialah menggunakan Enterprise Resource Planning yaitu ERP, sedangkan variabel dependennya ialah variabel kinerja perusahaan dengan indikator perhitungan proxy Tobin-Skew dan variabel profitabilitas perusahaan dengan indikator perhitungan proxy return on asset, return on equity, dan return on investment. Berikut adalah gambaran dari perusahaan yang menerapkan sistem ERP dan perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP. Berikut adalah perhitungan dan perbandingannya. Berikut ini adalah perusahaan
salah satu perusahaan yang menerapkan sistem ERP yaitu PT Telekomunikasi Indonesia, yang mana memiliki indikator perhitungan Tobin-Skew sebesar 61%, perhitungan return on asset sebesar 11%, perhitungan return on equity sebesar 22%, terus perhitungan return on investment sebesar 11,8%. Selanjutnya adalah gambaran dari perhitungan PT Asahi Mas Flat Glass, yaitu perusahaan manufaktur pembuatan kaca terbesar di dunia, yang mana perhitungan Tobin-Skew-nya sebesar 47%, perhitungan return on asset sebesar 2%, perhitungan return on equity sebesar 5%, perhitungan return on investment sebesar 4,5%. Dari gambaran kedua perusahaan tersebut dilihat bahwa kinerja perusahaan dan profitabilitas perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia dinilai lebih tinggi dibandingkan PT Asahi Mas Flat Glass. Berikut peneliti akan menjelaskan pada bagian kajian teori, kajian literatur, dan pengembangan hipotesis. Yang pertama, kajian teori. Penelitian ini mengandung teori Stewart, yang mana manajer lebih mementingkan hasil utama perusahaan dibandingkan kepentingan manajer itu sendiri. Apabila keputusan prinsipal berbeda dengan keputusan Stewart, maka Stewart akan berusaha mengajak prinsipal bekerja sama dan menghasilkan keputusan yang sama sehingga dapat membantu penerapan sistem ERP ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, kajian literatur. Penelitian terdahulu yaitu yang pertama menjadi penelitian acuan adalah penelitian dari Rini dan Febriani dengan judul penelitian dampak implementasi ERP atas profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang diteliti pada tahun 2017 dengan menggunakan sampel perusahaan Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian ini ialah perusahaan yang menerapkan sistem ERP menghasilkan nilai profitabilitas yang berpengaruh signifikan atau berpengaruh baik terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya ialah analisis pengaruh struktur aktiva dan profitabilitas terhadap struktur modal dan kinerja perusahaan yang diteliti oleh Asy'ari pada tahun 2017 dengan menggunakan sampel penelitian Bursa Efek Indonesia dan mendapatkan hasil bahwa hubungan positif antara variabel profitabilitas berpengaruh positif dengan kinerja perusahaan. Selanjutnya ialah penelitian pengaruh key user terhadap kinerja perusahaan pada implementasi teknologi ERP diteliti oleh Tarigan pada tahun 2016 dengan menggunakan sampel penelitian perusahaan yang menerapkan ERP khususnya pada Jawa Timur. Dengan hasil penelitian, sistem ERP dapat meningkatkan dengan cepat kinerja perusahaan dengan penentuan dari budaya perusahaan, dari pengguna, serta dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini. Kerangka dari pemikiran penelitian ini adalah menggunakan variabel kinerja perusahaan dengan perhitungan Tobin-Skew, yang mana itu adalah kapitalisasi pasar ditambah dengan total hutang, kemudian dibagi dengan total aset. Selanjutnya adalah variabel dari profitabilitas dengan perhitungan return on asset, yang mana penghasilan bersih atau net income dibagikan dengan total aset. Selanjutnya adalah perhitungan dari profitabilitas dengan menggunakan perhitungan return on equity, yang mana perhitungannya adalah penghasilan bersih dibagikan dengan modal. Yang terakhir adalah perhitungan profitabilitas dengan indikator return on investment, yang mana perhitungannya adalah total penjualan dikurangi dengan investasi, kemudian dibagi dengan investasi yang dikalikan dengan 100%. Selanjutnya adalah pengembangan hipotesis. Yang pertama adalah implementasi ERP terhadap kinerja perusahaan. Penelitian ini didukung oleh Tarigan pada tahun 2016, yang kemudian dikuatkan oleh penelitian Hon dan Kim pada tahun 2002, yang menjelaskan bahwa desain proses berpengaruh positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan dengan menggunakan teknologi Enterprise Resource Planning. Pada tahun 2005, penelitian ini dikuatkan oleh Sun, Yazdani, dan Overen, yang menjelaskan bahwa teknologi ERP dan data manajemen ERP diteliti lebih memiliki pengaruh positif terhadap pencapaian kinerja perusahaan. Maka dari itu, hipotesis yang peneliti tawarkan ialah implementasi ERP berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah implementasi ERP terhadap profitabilitas. Yang mendukung implementasi ERP terhadap profitabilitas ialah penelitian dari Rini dan Febriani pada tahun 2017. Kemudian
dikuatkan oleh Hunton, Lippincott, dan Drake pada tahun 2003, yang mana menggunakan indikator profitabilitas menggunakan proxy return on asset, return on equity, dan return on investment, menyatakan bahwa indikator tersebut signifikan selama 3 tahun. Berdasarkan penelitian tersebut, dinyatakan bahwa implementasi ERP meningkatkan profitabilitas perusahaan. Maka dari itu, hipotesis yang peneliti tawarkan ialah implementasi ERP berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Pengaruh kinerja perusahaan terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian dari Orrell and Buddy 2008 menyatakan bahwa kinerja perusahaan yang diterapkan oleh karyawan menjadi budaya dan meningkatkan profitabilitas. Kemudian dikuatkan oleh Pilmer, Graham, and Burke menjelaskan bahwa pengaruh naiknya profitabilitas perusahaan tergantung dari budaya kinerja perusahaan. Maka dari itu, hipotesis yang ditawarkan ialah kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Selanjutnya ialah hipotesis yang terakhir ialah implementasi ERP memoderasi hubungan kinerja perusahaan yang berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian yang mendukung hipotesis tersebut ialah penelitian dari Rini dan Februari pada tahun 2017, kemudian dikuatkan oleh penelitian Morris pada tahun 2011, yang menyatakan penelitian ini menemukan bahwa saat pertama kali perusahaan menerapkan sistem ERP, terjadi penyesuaian yang mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi kinerja perusahaan. Namun pada akhirnya perusahaan tersebut mengalami peningkatan pendapatan dan yang lebih tinggi setelah mengimplementasikan sistem ERP tersebut. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari pengembangan hipotesis. Selanjutnya adalah metode penelitian, yaitu operasional variabel pengukurannya, yang mana menggunakan variabel Tobin Skew, return on asset, return on equity, dan return on investment. Dengan konsep Tobin Skew, kapitalisasi pasar ditambahkan dengan total hutang kemudian dibagikan dengan total aset perusahaan. Maksud dari kapitalisasi pasar ialah perhitungan harga saham perusahaan dibagikan dengan harga jumlah saham yang beredar. Kemudian return on asset yaitu perhitungan net income dibagikan total aset. Perhitungan return on equity yaitu net income dibagikan dengan modal. Return on investment perhitungan dari total penjualan dikurangi dengan investasi, kemudian dibagikan dengan investasi yang dikalikan dengan 100%. Metode penelitian. Jenis dan sumber data yaitu data perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan yang berasal dari web www.idx.co.id. Lokasi dan objek penelitian yaitu data perusahaan dan laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian, teknik penetapan jumlah sampel. Populasi penelitian menggunakan sampel perusahaan yang menerapkan sistem ERP dan perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP. Kemudian teknik dari penarikan sampel ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria penarikan sampel sebagai berikut, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, kemudian perusahaan yang menerapkan sistem ERP dan perusahaan yang tidak menerapkan sistem ERP. Kemudian menggunakan data perusahaan yang menyediakan variabel yang dibutuhkan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yaitu data perusahaan dan laporan perusahaan yang diunduh melalui Bursa Efek Indonesia melalui web www.idx.co.id. Kemudian teknik pengolahan data yaitu menggunakan analisis regresi berganda dengan menghubungkan variabel kinerja perusahaan dengan profitabilitas perusahaan, dan kemudian menghitung indikator perhitungan tersebut melalui Microsoft Excel, kemudian diolah datanya menggunakan SPSS statistik. Selanjutnya ialah teknik analisis data, yaitu menggunakan uji ANOVA atau uji F, yang mana penelitian ini akan menilai secara bersamaan, secara simultan, dan tidak menghitung antar variabel secara parsial. Berikut presentasi seminar proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.